Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aryani, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, reguler 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Ibu Sri Rozana Widya Astuti SEME, yang mana beliau mengajar pada mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam lembaga keuangan non-bank. Adapun macam-macam lembaga keuangan non-bank yang akan saya bahas di sini ada 4. Yang pertama ada pasar modal, selanjutnya ada modal ventura, pembiayaan, dan yang terakhir asuransi. Nah, yang pertama pasar modal. Pasar modal atau bursa efek ini merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Nah, dengan instrumen utamanya yaitu saham dan obligasi. Adapun efek di sini artinya surat-surat berharga. Nah, alasan dibentuknya pasar modal ini adalah untuk menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Kemudian di sini dari pasar modal ini ada beberapa di antaranya yaitu daya tarik, kelebihan, dan kekurangan. Daya tarik pada pasar modal ini yang pertama itu menerbitkan sekuritas berupa surat tanda hutang atau surat tanda kepemilikan. Yang selanjutnya memiliki berbagai pilihan investasi sesuai preferensi risiko. Dan yang ketiga yaitu menjadi alternatif penghimpunan dana. Selanjutnya kelebihan daripada pasar modal ini yaitu menyediakan sumber pembiayaan dalam jangka panjang. Yang kedua, memungkinkan adanya upaya diversifikasi dan sarana untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal bagi para investor. Selanjutnya, kekurangan. Selain memiliki kelebihan, ternyata pasar modal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, pasar modal ini bersifat spekulatif, sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Terus mekanisme yang akan cukup rumit sehingga menyulitkan para pihak-pihak tertentu. Dan jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Nah, itu tadi daya tarik, kelebihan, dan kekurangan dari pasar modal. Selanjutnya, modal ventura. Modal ventura ini merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan yang berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta, sebagaimana pasangan usaha atau investor company itu untuk jangka waktu tertentu. Dana ventura ini mengelola dana dari pihak ketiga dengan tujuan melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi. Modal ventura ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan yang ada pada modal ventura ini yaitu termasuk ke dalam pembiayaan jangka pendek dan menengah yang relatif lebih murah dan menggunakan sistem repayment yang fleksibel. Lalu kelebihan selain itu yaitu menjadi solusi terbaik untuk perusahaan baru yang belum bisa memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan pada sumber pendanaan lainnya. Jadi kelebihan pada modal ventura ini salah satunya itu untuk solusi untuk bagi para perusahaan baru, yang mana perusahaan baru itu belum dapat memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan pada sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari modal ventura ini yaitu proses pemilihan usaha yang akan didanai bisa menjadi sangat selektif karena mengingat risiko kegiatan usaha yang lumayan tinggi. Kemudian pemilik usaha yang didanai bisa kehilangan kontrol bahkan kepemilikan usahanya. Selanjutnya pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Dalam pembiayaan ini ada jenis-jenis pembiayaan, fungsi pembiayaan, dan contoh dari pembiayaan. Adapun jenis pembiayaan itu seperti jenis pembiayaan ini
itu ada perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lalu fungsi dari pembiayaan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir, dan mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan atau proyek. Nah, lalu contoh dari pembiayaan ini yaitu perusahaan leasing. Contohnya seperti Adira Finance. Yang kedua, perusahaan Anjak Piutang, contohnya seperti Aditama Finance. Dan perusahaan pembiayaan konsumen, contohnya seperti PT Adira Quantum Multifinance. Dan yang terakhir yaitu angsuran. Perusahaan asuransi ini merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas resiko yang dihadapi seseorang, baik itu berupa kematian, rusak atau hilangnya harta milik dan lain sebagainya. Nah, perusahaan asuransi ini merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi. Pada asuransi ini ada beberapa jenis asuransi, contohnya seperti asuransi sosial, asuransi individu, asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan kecelakaan, asuransi umum, asuransi kredit, dan asuransi pengangkutan laut. Lalu resiko asuransi ini juga memiliki beberapa resiko, diantaranya itu resiko murni, resiko spekulatif, resiko fundamental, resiko khusus, resiko individual, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Selanjutnya manfaat dari asuransi ini yaitu yang pertama memberikan ketenangan, yang kedua sebagai investasi dan tabungan, yang ketiga membantu meminimalkan kerugian, dan yang terakhir membantu mengatur keuangan. Nah, demikian penjelasan dari lembaga keuangan non-bank yang dapat saya sampaikan. Salah kata dan khilaf mohon maaf. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.